Nggak terasa ya, hari ini udah hari Jumat, artinya besok udah mulai weekend. Yap, kalau besok weekend berarti ini saatnya aku kasih satu menu resep ke kalian untuk mempersiapkan weekend supaya makin seru. Jadi hari ini aku akan bikin satu menu resep yang aku recook dari Kak Putri Habibie. Tapi di sini akan aku bikin lebih easy peasy lemon squeezy banget. Kenapa? Karena selain bahannya yang simple banget, cuma memakai 3 bahan. Di sini untuk ukurannya pun aku nggak pakai gram-graman, which is kamu nggak harus nimbang-nimbang ya. Jadi di sini untuk ukurannya atau takarannya aku hanya pakai sendok makan dan sendok teh. Jadi aku yakin banget kamu pasti bisa bikin ini mau di rumah kek, mau di kosan kek, atau dimanapun pasti bisa. Oke deh kalau gitu, ini dia bahan-bahan yang aku pakai. Di sini ada tepung terigu, aku pakai 11 sendok makan ya. Oke. Di sini kurang lebih 11 sendok makan tepung terigu ya. Lanjut, di sini juga aku pakai Simori yogurt set. Aku pakai yang rasanya itu original atau plain dan aku pakainya cuma 10 sendok makan aja. Selanjutnya di sini aku juga pakai baking powder, oke. Aku pakai baking powder ini sekitar setengah sendok teh. Dan yang terakhir di sini ada gula dan juga garam. Gulanya setengah sendok makan, garamnya setengah sendok teh. Di sini aku sengaja pakai gula dan garam supaya si adonannya nggak terlalu asam karena yogurt. Oke, kalau gitu itu dia tadi bahannya, dan sekarang ini adalah beberapa alat yang akan dipakai untuk memudahkan membuat donat. Oke, aku jelasin dulu di sini sedikit ya. Jadi di sini ada spatula karet, ada gunting untuk gunting adonan, ada plastik untuk piping bag, dan juga ada tempat atau wadah ya. Lanjut, sekarang saatnya kita mulai step-stepnya. Oke, sekarang aku mau mulai masukin 11 sendok tepung terigu ya. Di sini aku pakai 11 sendok makan lebih tepatnya. Aku masukin ke dalam wadah yang besar seperti ini ya. Kalau tepung terigunya semuanya udah mulai masuk seperti ini ya. Lanjut kita akan kasih yogurt set ya, yogurt set dari Simori. Di sini akan mulai aku masukkan. Oh iya, untuk yogurt pastikan kamu pakai yang plain atau yang gak ada rasanya. Dan juga yogurtnya ini tuh harus set gitu ya, bukan yang cair. Kalau yang cair tuh biasanya yang dalam bentuk kemasan ada sedotannya gitu. Kalau yang set itu dalam bentuk wadah kayak bowl kayak gini. Jadi kamu harus pakai yang set kayak gini ya, jangan yang cair. Kalau yang cair nanti jadi bantet atau jadi gagal donatnya, oke? Kalau yogurtnya udah masuk, sekarang saatnya kita masukin gula dan garam ya. Di sini aku untuk pemakaian gula dan garam sedikit aja, hanya untuk menetralisir rasa dari asam si yogurtnya itu ya. Oke. Kalau udah masuk seperti ini, sekarang tinggal kita masukkan baking powder. Oke. Baking powder di sini aku pakai setengah sendok teh kurang lebih. Tapi ini karena susah jadi dikira-kira aja ya, karena ini tuh lubangnya kecil banget jadi aku agak susah, agak kesulitan ya. Ini kurang lebih setengah sendok teh masuk. Dan sekarang aku akan mulai ngadon ya atau ngaduk. Di sini aku ngaduknya nggak perlu sampai kalis, aku hanya ngaduk supaya semuanya benar-benar tercampur rata aja. Ya, oke, nggak perlu sampai kalis karena kalau sampai kalis kayak donat itu capek. Jadi aku cuma ngaduk-ngaduk kayak gini aja sampai teksturnya itu kecampur semua dan memang agak-agak lengket gitu loh. Nah, kayak gini. Oh iya, di sini aku juga mau kasih tahu untuk ngaduknya itu akan lebih mudah kalau kamu pakai spatula karet. Nah, spatula karet yang kayak gimana? Yang kayak tadi aku pakai. Akhirnya aku tahu juga nih. Ini tuh namanya spatula karet ternyata ya. Oke deh, sekarang mulai dimasukin ke dalam plastik. Oke, kalau semua adonannya udah masuk ya, boleh kita dedet-dedetin sampai jadi kayak gini ya, kayak selayaknya bikin piping bag ala-ala aja. Dan kita gunting bagian atasnya ya, ini tuh aku gunting. Oke, digunting seperti ini. Ini tuh aku pakai plastik yang buat es batu gitu loh, yang di abang-abang. Tapi kalau kamu nggak punya plastik, boleh pakai 2 sendok makan kayak lagi bikin perkedel ya. Oke, next step. Di sini aku udah panasin minyak ya, seperti ini, dan mulai masukin adonan-adonannya dengan cara pencet gunting, pencet gunting, pencet gunting kayak gitu. Oke, bisa dilihat di gambarnya. Dan wow, lihat nggak sih, udah mulai pada ngembang tuh donatnya. Ya, aduh, cakep-cakep banget. Kalau udah ngembang tuh makin cakep. Oke.
Oh ya, untuk minyak di sini aku pakai rada banyak ya, karena ini tuh untuk ngegorengnya harus deep fry. Oke. Lebih enak lagi sih sebenarnya kalau punya panci kecil ya yang bisa buat goreng juga. Jadi minyaknya nggak perlu boros. Oke. Terus digoreng, ini tuh akan terus digoreng sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan ya, golden brownie gitu. Jangan sampai coklat banget karena nanti kalau pas udah ditiriskan bakal berubah jadi gosong ya. Jadi cukup sampai kuning kecoklatan aja. Ya, kalau udah kayak gini artinya sebentar lagi udah bisa mateng nih. Oke, kelihatannya udah mulai mateng dan sekarang akan aku tiriskan. Aku angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya aku akan ngulang lagi seperti tadi ya, kayak pencet gunting, pencet gunting, pencet gunting, dan goreng sampai kuning kecoklatan. Aku akan terusin gorengnya sampai sisa adonannya habis. Ya, ini adalah adonan yang paling terakhir. Sekarang aku mulai tirisin dan akan aku plating. Untuk toppingnya aku pakai Milo sachet bubuk ya, dan juga gula halus. Untuk topping di sini hanya saran penyajian ya. Aku pakaiin Milo bubuk dan juga gula halus supaya kelihatan aja gitu warnanya tuh ada kontrasnya gitu ya. Jadi lebih estetik. Tapi kalau kamu mau pakai Nutella atau meses, it's okay, itu juga enak kok. Oke deh, kalau gini udah jadi. Ini dia donat malas yang simple dan easy peasy lemon squeezy banget ya. Tuh, ini lagi aku unboxing. Empuk banget. Dan voila, ini dia donat malas yang easy peasy lemon squeezy banget. Aku yakin kamu pasti bisa bikin ini di rumah. Oke deh, akhir kata, selamat mencoba di rumah.